Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu kembali dengan Ustadz pada mata pelajaran hadis untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Insya Allah Ustadz di sini akan membawakan video ini, sedangkan nanti untuk zoomnya akan dibawakan langsung oleh Ustadz Adit. Insya Allah teman-teman semua, di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita akan sama-sama membahas hadis yang ada di dalam babu fadli silaturrahimi, yaitu bab keutamaan silaturahim. Dan seperti biasa, insya Allah kita akan buka dengan membaca matan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yansa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, muttafaqun alaih. Nah, teman-teman semua, setelah tadi kita bersama-sama membaca matannya, sekarang kita akan mempelajari tentang makna-makna yang ada pada mufradatnya. Yang pertama adalah ar-rahimu, yang bisa berarti juga dalam bahasa Arab adalah al-qarabatu, yang maknanya dalam bahasa Indonesia adalah saudara. Kemudian mufradat yang kedua adalah silaturrahim, yang bermakna juga dalam bahasa Arab adalah al-ihsanu ilal aqarib, yaitu berbuat baik kepada saudara dalam bahasa Indonesianya. Kemudian mufradat yang ketiga adalah yubsatolahu fi rizqihi, yang bermakna juga dalam bahasa Arabnya tausi'uhu wa kathratuhu, yaitu dilapangkan rizki baginya. Wakila al-barakatu fihi, juga dikatakan keberkahan yang terkandung di dalamnya. Dan mufradat yang keempat adalah yunsa'a, yang juga berarti dalam bahasa Arab yu'akhkharu, berarti diakhirkan atau dipanjangkan dalam bahasa Indonesianya. Dan mufradat yang terakhir adalah al-atharu, yang dalam bahasa Arab juga bisa berarti al-ajalu, li'annahu tabi'un lil hayati fi athariha, yang bisa berarti ajal atau kematian dalam bahasa Indonesia. Dan kenapa dinamakan sebagai al-athar? Karena tabi'un lil hayah, mengikuti kehidupan, fi athariha, yaitu pada jejaknya. Sehingga hadis tadi menjadi bermakna, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dari segi matannya berarti man ahabba, barang siapa yang suka atau barang siapa yang mau, an yubsata lahu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasilu rahimahu, maka bersilaturahimlah atau sambungkanlah tali persaudaraan atau berbuat baiklah kepada kerabat dekatnya. Nah, tadi setelah kita bersama-sama mempelajari matan hadisnya dan mempelajari makna mufradatnya, kita sekarang masuk ke bagian syarh atau penjelasannya. Hadzal haditsu fihil hatsu ala silatirrahim. Hadis ini memiliki dorongan bagi kita untuk menyambung tali. Kama annaha mujibatun liridallahi wa thawabihi fil akhirah, fa innaha mujibatun lithawabil ajili. Sama halnya bahwa silaturahim ini menjadi sebab keridhaan Allah dan imbalan ganjarannya nanti ketika di akhirat. Maka silaturahim ini juga menjadi sebab kita mendapatkan ganjaran Allah saat sekarang, saat kita masih ada di dunia. Bihusuli ahabbil umuri lil abdi. Imbalan apa yang dimaksud? Imbalan yang dimaksud adalah kita mendapatkan bihusuli ahabbil umur, hal-hal yang paling disukai lil abdi, oleh hamba Allah. Wa annaha sababun libastir rizqi wa tausi'ihi, dan bahwasannya silaturahim ini sababun, menjadi sebab, libastir rizqi, bagi Allah untuk melapangkan rizki, wa tausi'ihi, dan meluaskannya. Wa sababun litulil umuri, dan silaturahim ini juga menjadi sebab dipanjangkannya umur seseorang. Wadzalika haqqun ala haqiqatihi, dan ini adalah hal yang benar-benar gitu. Jadi bukan hal yang mengarang sifatnya. Fa innahu ta'ala huwal khaliqu lil asbabi wa musabbibatiha.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta yang sangat memungkinkan untuk mewujudkan hal-hal tersebut menjadi nyata. Al-bastu fir rizqi, dilapangkan rizkinya. Apa yang dimaksudkan dilampangkan rizkinya? Kathrotuhu, Allah lipat gandakan jumlahnya. Wa nama'uhu, lalu Allah tumbuh kembangkan. Wa sa'atuhu, dan Allah luaskan cakupan rizkinya. Wa barokatuhu, dan Allah berlimpahkan keberkahan terhadap rizki tersebut. Wa ziyadatuhu ziyadatan haqiqiyatan, dan Allah tambahkan lagi jumlahnya menjadi berlipat-lipat dan benar-benar berlipat ganda yang Allah maksudkan. Wa amma at-ta'khiru fil ajali haitsu annal ajala wal arzaqa muqaddaratun la tazidu wa la tanqusu kaqaulihi ta'ala. Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan diakhirkan ajalnya, seperti yang kita ketahui bahwasannya ajal dan rizki itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bertambah dan gak mungkin berkurang. Seperti yang Allah katakan, kaqaulihi ta'ala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka jika telah tiba ajal mereka, la yastakhiruna, tidak ada yang mampu melambatkannya atau mengakhirkannya, sa'atan, sekejap pun, wa la yastaqdimun, dan gak ada juga yang bisa mempercepatnya. Qalal ulama, maka berkata para ulama, bi anna hadhihi ziyadata bil barakati fi umurihi, bahwasannya yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah ditambahkan keberkahan di dalam umurnya. Wat taufiqi lit taati, dan diberikan taufik untuk tetap berada di dalam ketaatan. Wa imarati awqatihi bima yanfa'uhu fil akhirah, dan diberikan keleluasaan pada waktu-waktu hidupnya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, bima yanfa'uhu fil akhirah, untuk kepentingan akhiratnya. Wasiyanatiha anid diya'i fi ghairi dzalik, dan oleh Allah akan dipelihara umur manusia tadi sehingga terbebas dari hal-hal yang Allah murkai atau hal-hal yang selain kebaikan-kebaikan tadi. Nah, setelah tadi barusan kita mempelajari syarhnya, sekarang bagian yang terakhir adalah tentang fawaidul hadis atau fawaid-fawaid, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Setidaknya ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah al-hatsu ala silatir rahim wa targhibi fihi. Al-hatsu adalah dorongan untuk silaturahim, wa targhibu fihi, dan motivasi dari Rasulullah untuk kita mau melaksanakan yang tadi Rasulullah perintahkan, yaitu silaturahim. Dan poin kedua adalah anna silaturahim sababu libastir rizqi, bahwasannya silaturahim adalah sebab bagi diluaskannya rizki kita. Wa tausi'ihi, sama artinya diluaskan juga. Wa barokatihi, juga ditambahkan keberkahan di dalamnya. Wa ziyadatihi ziyadatan haqiqiyatan, dan ditambahkan jumlahnya benar-benar bertambah. Kemudian yang ketiga, anna silaturahim sababun fi ta'khiril ajal, bahwasannya silaturahim ini menjadi sebab diakhirkannya ajal kita. Wa huwa ziyadatu bil barokah, yang dimaksud adalah bertambahnya barokah di fi umurihi, di dalam umurnya, di dalam umur kita nanti. Wa taufiqu lit taati, dan diberikan kepada kita taufik untuk terus setia berada di dalam ketaatan kepadanya. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah bersama-sama mempelajari tentang matan hadisnya, kemudian kita mengkaji juga tentang mufrodatnya, lalu kita beranjak kepada syarahnya, dan terakhir kita tadi membahas tentang fawaidnya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya karena Ustadz belum bisa menjelaskan secara panjang lebar, karena videonya juga terbatas. Sebab kalau misalnya semakin panjang penjelasannya, otomatis file video yang harus diuploadnya juga akan semakin besar, dan itu akan memakan waktu. Nah, nanti jika teman-teman semua punya pertanyaan atau masih ada yang belum jelas, bisa teman-teman catat terlebih dahulu. Mungkin seperti itu, dicatat terlebih dahulu, dan nanti ketika kita bisa belajar tatap muka di Pondok Pesantren Tercinta, silahkan teman-teman bisa tanyakan ke Ustadz atau ke Ustadz Adit tentang masalah yang mungkin teman-teman belum pahami. Nah, mungkin begitu aja dari Ustadz ya. Jazakumullah atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.